Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Semangat pagi semua. Pagi, Bu. Wah, kenapa pada lesu semua ini? Muka lesu, belum makan ya? Oke, untuk menyemangati pagi hari ini, nanti waktu Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Bisa kan? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi semua. Pagi, pagi, pagi. Oke, anak-anak, gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Hari ini gimana keadaannya juga? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya saja, Bu. Oke, syukurlah ya, kita masih diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Untuk itu kita selalu menjaga kesehatan dan juga lingkungan ya, untuk selalu tetap bersih dan selalu melakukan pola sehat. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terdahulu. Coba lihat teman-teman kita sekeliling, ada nggak yang nggak hadir atau yang bermasalah tidak bisa datang? Ada, Bu. Siapa yang tidak datang itu? Jeno, Bu. Jenonya kenapa ya? Kata mamanya Jeno sakit demam, Bu. Walah, demamnya kenapa Jenonya? Kok bisa demam dia? Semalam Jeno main hujan, Bu. Oke deh. Untuk itu Jenonya kita doakan agar lekas sembuh dan juga dapat segera belajar dengan kita ya. Nah, untuk itu kita awali juga dengan doa ya. Nah, doa ini dipimpin ketua kelas kita, Peter. Kepada Peter, silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Peter. Anak-anak, sebelum itu coba ambil buku dan juga perkakas lainnya yang diperlukan untuk kegiatan belajar kita, seperti buku LKS, buku tulis dan juga buku paketnya ya. Masing-masing letakkan dengan rapi. Oke, sudah. Nah, untuk itu Ibu mau nanya nih, sebelumnya kita kan telah mempelajari APBN. Masih ada nggak yang ingat kemarin materi APBN yang kita pelajari? Saya, Bu. Siapa tadi menjawab? Saya. Oke, Nia, coba kamu jabarkan apa yang telah kita pelajari di materi pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita mempelajari mengenai APBN dan hukum yang mengaturnya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Nia karena telah berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, kemarin itu kan kita telah mempelajari tentang APBN dan hukum yang mengaturnya. Sekarang kita itu juga masih mempelajari tentang APBN. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview, APBN itu kan merupakan anggaran pendapatan belanja nasional. Nah, dalam kinerjanya APBN ini juga memiliki aturan, di mana aturan ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada pasal 23 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa anggaran pendapatan belanja nasional ini dilakukan secara satu periode. Satu periode itu maksudnya dalam kurun 1 tahun ya. Sebelum itu Ibu mau nanya nih ke kalian. Tadi kan kita ada belajar tentang APBN kan. Nah, ada yang pernah dengar APBD enggak? Ada, Bu. Nah, kalau udah pernah dengar, apa sih bedanya APBN sama APBD ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya. Ya, semua saya kasih kesempatan. Saya, Bu. Ya, kepada Cika, silakan untuk menjawabnya. Menurut saya, kalau APBD itu anggaran yang dialokasikan kepada daerah, sedangkan APBN anggarannya dialokasikan ke seluruh negara Indonesia. Nah, benar ya. Perbedaan terletak yang paling dasar itu antara APBD dan APBN ini, di mana alokasi keuangannya. Jika tadi di APBN itu terletak pada seluruh cakupan negara mulai dari 34 provinsi ini, sedangkan di APBD itu hanya cakupan daerah itu saja. Maksudnya daerah itu saja hanya pemerintah provinsi, misalnya hanya pemerintah provinsi saja yang menggunakan APBD
untuk Provinsi Riau. Itu tidak bisa digunakan ke provinsi-provinsi lainnya karena itu bersumber dari daerah itu saja. Sedangkan APBN ini bersumber dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, maka alokasinya disalurkan kepada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk apa sih alokasi itu? Nah, alokasi itu berupa bisa digunakan untuk pembangunan jalan raya atau infrastruktur yang ada di negara kita ini. Nah, setelah kita pelajari tentang bedanya APBD dan APBN tadi, sekarang kita kembali lagi nih ke APBN. Kan APBN tadi itu mencakup seluruh wilayah nih. Tapi ada yang tahu nggak siapa sih yang mengatur dan mengeluarkan tentang APBN ini? Sebelum lihat PPT yang ditampilkan, coba nih kalian pikirkan siapa yang mengaturnya. Coba. Ada yang? Presiden, Bu. Siapa tadi yang jawab? Tika ya? Tika siapa tadi? Presiden ya? Ada yang lain? Coba yang lain, masa mau kalah sama dengan Tika? Saya, Bu. Ya, Edo? Kementerian Keuangan, Bu. Oh, Edo Kementerian Keuangan ya. Ada yang lain enggak? Nah, tahu kan ada yang jawab presiden. Saya. Ya, siapa itu? Pasti DPR. Oh, DPR nih. Nah, sekarang Ibu meluruskan ya jawaban dari teman-teman kita tadi. Ada Edo yang jawab presiden, ada yang Tika yang jawab Kementerian Keuangan dan sebagiannya. Nah, untuk APBN ini diatur atau diolah oleh Kementerian Keuangan. Di sini dikatakan bahwa RAPBN ataupun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional ini memang dikeluarkan, maksudnya disetujui oleh DPR ataupun tidak. Jadi ketiga aspek tadi itu saling berkaitan ya satu sama lain. Ada Presiden, DPR, dan juga Kementerian Keuangan. Nah, hari ini itu kita belajar tentang APBN dan APBD ini dengan tujuan kompetensi dasar. Kalian dapat mengkaitkan antara hubungan APBN dan APBD tadi dalam perkembangan perekonomian negara. Serta kalian juga dapat menganalisis dan menghitung pendapatan ataupun pengeluaran dari APBD dan APBN tadi. Untuk tujuannya mempelajari hal ini tentu yang pertama itu kalian juga diminta dapat mengorganisir fungsi tujuan dari APBN dan APBD tadi terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada saat ini. Nah, di sini juga kalian akan diminta untuk terampil dalam berdiskusi serta berpikir kritis mengenai proses penyusunan APBD dan APBN tadi. Dan juga kalian diminta untuk dapat bekerjasama dalam memecahkan suatu nanti keadaan di mana kita diminta diskusi. Untuk itu nanti saat Ibu menampilkan video, kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok itu masing-masing kelompok akan menganalisis video yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan menampilkan video dan PPT tadi yang Ibu katakan ini. Dari data di atas, APBN negara X posisinya adalah, nah kalau kita lihat ya, menghitung APBN, Kita perhatikan videonya. ini ada kolom penerimaan, Dikategorikan ada penerimaan, ada kolom pengeluaran. Tentu kan APBN kan anggaran. Jadi penerimaan dikurang pengeluaran, berapa totalnya? Kita lihat nih, di sini ada penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah, Setelah kita amati video yang dijabarkan tadi, di sini Ibu akan memberikan PPT mengenai pertanyaan dari teman kita tadi. Nah, ini Ibu tampilkan ada perbedaan perlakuan APBN dan APBD. Tadi kan Ibu udah menyertakan video nih, sekarang coba perhatikan PPT yang Ibu tampilkan ini. Oke, kita lihat. Boleh lihat bersama teman-teman anak-anak sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dari video dan juga PPT yang Ibu tampilkan ini? Ada? Saya, Bu. Ya, Tina, kenapa Tina? Saya masih bingung, Bu. Kenapa APBD dan APBN itu dibedakan perlakuannya ya, Bu? Oke, terima kasih pertanyaan dari Tina. Kita tampung dulu ya pertanyaan Tina. Nah,
Tina, tadi kita telah mempelajari APBD dan APBN itu alokasinya itu ataupun sumber dari keuangan itu kan berbeda-beda nih. Ada yang dari daerah sendiri, ada yang dari pusat. Tentu kalau yang dari pusat itu, berbicara tentang pusat kan itu udah intinya berarti dia bersifat mandiri. Yang Ibu sampaikan di sini, kenapa sih pertanyaan kamu, kenapa sih perbedaan perlakuan APBN dan APBD itu? Hal ini tentu berbeda karena pemerintah memberikan dana melalui anggaran-anggaran ataupun pendapatan yang diterima dari semua provinsi itu untuk disalurkan lagi ke daerah. Nah, sedangkan di daerah tadi dia tidak bisa mandiri karena dia harus memerlukan bantuan dari pemerintah tadi. Maka tentu perbedaan perlakuan antara APBN dan APBD tadi. Di situ letaknya. Letak pada tingkat kemampuan kemandiriannya sendiri ya. Ya Tina? Oke. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya? Tentang materi kita masih di perbedaan ataupun video yang Ibu tampilkan tadi. Ada lagi? Coba siapa lagi ingin bertanya? Nah, dari semua yang penjabaran Ibu tadi, masih ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa? Ica ya? Ya, Ica ingin bertanya apa, Ica? Jadi begini, Bu. Dalam penyusunan APBN, bagaimana jika rencana APBN tidak disetujui oleh pemerintah? Saya masih bingung, Bu. Bagaimana cara penyusunannya? Oke, pertanyaan Ica itu intinya teman-teman, gimana sih cara penyusunan dari APBN tadi? Nah, tadi kan Ibu udah nampilkan video nih, sama juga PPT tentang perbedaan perlakuan APBN dan APBD. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, dari pertanyaan dari Ica tadi, di sini Ibu minta kalian untuk diskusi kelompok. Kita kan udah punya kelompok nih di minggu lalu. Coba sekarang bentuk kelompoknya lagi ya, bentuk kelompok minggu kemarin. Kita bahas tentang pertanyaan dari Ica tadi, serta Ibu minta di sini kalian untuk mengerjakan. Nanti Ibu akan berikan LKPD. LKPD itu mengenai penyusunan APBN yang kita lihat di video tadi. Nah, di video itu kalian sesuaikan dengan LKPD. Nah, di LKPD itu Ibu minta kalian untuk mengamati serta menganalisis suatu kasus di LKPD tadi. Oke, Ibu beri waktu untuk pengamatan itu 20 menit ya. Oke, mulai kelompoknya untuk masing-masing. Nah, setelah berbentuk kelompok, silahkan diskusikan hasil pengamatan kalian tadi. Nah, diskusi ini kalian boleh buka semua sumber buku, internet, ataupun sumber-sumber lainnya untuk mendukung argumen ataupun jawaban dari kasus di LKPD tadi ya. Kalian juga boleh sih minta pendapat atau mewawancarai guru kita terkait tentang APBN dan APBD tadi, mulai dari Pak Herni mungkin yang guru PKN atau Pak Susi yang guru ekonomi kita ya. Ibu beri waktu di sini sekitar 10 menit untuk diskusi. Silahkan boleh cari tempat untuk wawancaranya Bapak kita tadi tuh. Nah, waktu diskusi telah selesai ya anak-anak. Sekarang Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semua ke depan. Oke, mungkin boleh dipersiapkan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 ada tadi siapa? Nia, Tika, Lina, dan Niko. Boleh ke depan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nah, kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebelum itu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, bagus kelompok 1 asal
hasil presentasinya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya kepada teman-teman sini nih, ada yang nggak yang mau ngasih saran atau pendapat atau bertanya mungkin kepada kelompok 1 atas presentase hasil diskusi kelompok teman kita ini? Ada? Saya Bu. Ya, Melisa ada yang sampaikan? Baiklah, saya Melisa dari kelompok 2 ingin memberikan saran kepada kelompok 1. Ya. Oke, sarannya kita terima. Kelompok 1 tolong didengarkan. Oke, kelompok 1 itu saran dari Melisa. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi untuk presentase dan menerapkan apa saran Melisa tadi. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi ada Melisa, Tia, Aldo, dan Nia. Oke, maju. Oke, bagus sekali kelompok 2. Presentasinya baik sekali. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, semua kelompok tadi kan sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Untuk itu, sebelum kita mengakhirinya, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, semua anak-anak Ibu ini hebat ya. Nah, di ujung pelajaran kita ini, ada nggak yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada siapa yang berani? Siapa yo? Ya, Melisa lagi. Ya, kamu Melisa, coba kamu simpulkan apa yang kamu dapat dari materi kita hari ini. Oke, terima kasih Melisa atas kesimpulannya hari ini. Untuk Ibu luruskan nih. Tadi Melisa mengatakan bahwa APBN dan APBD itu pengalokasiannya dan juga periode waktunya nih. Di sini APBN merupakan anggaran belanja yang mana bersifat skala nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 periode. Oke, demikian yang kita pelajari hari ini. Kedepannya Ibu harap kalian dapat mentransferkan apa yang kita pelajari di hari ini untuk kedepannya. Nah, kita juga harus menyadari bahwa sebagai bangsa yang besar, kita wajib melakukan kewajiban kita untuk melakukan kontribusi, mulai dari membayar pajak, di mana pajak tadi, anggaran tadi masuk dalam belanja yang kemudian dialokasikan kepada wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang mungkin masih belum dijangkau, misalnya di Papua sana itu kan perlu pembiayaan, maka kita juga wajib sadar diri akan kewajiban kita sebagai warga yang baik ya ke depannya. Nah, Ibu juga minta kalian ke depannya pertemuan depan untuk membaca mengenai APBD, sumber-sumber pengeluaran dan juga sumber-sumber pemasukan dari APBD dan APBN tadi ya. Oke, mungkin itu saja hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Bu.